Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok AI with Netika dengan studi kasus yaitu diagnosa penyakit demam berdarah atau DBD. Dengan anggota kelompok yang pertama itu ada Maulana Yusuf Muharram, yang kedua ada Selvia, yang ketiga ada Ella Amelia, dan yang keempat saya sendiri yaitu Silva Pujiastuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian Bayesian Network, yang kedua pengertian etika, yang ketiga tools netika, yang keempat penjelasan studi kasus diagnosa penyakit demam berdarah, dan yang terakhir itu ada cara instalasi netika. Yang pertama ada pengertian Bayesian Network. Bayesian Network adalah model grafis probabilistik yang mempresentasikan hubungan sebab akibat atau causal relationship antara sejumlah variabel. Hubungan ini diwakili dalam bentuk node atau variabel dan edge atau hubungan dependensi antar variabel. Netika memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan, menghitung probabilitas bersyarat, dan melakukan inferensi dan berdasarkan data yang diberikan. Yang kedua itu ada pengertian netika. Netika adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membangun dan menganalisis jaringan Bayesian network dan jaringan keputusan atau decision network. Aplikasi ini digunakan untuk memodelkan situasi kompleks yang melibatkan ketidakpastian, hubungan sebab akibat, dan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Definisi etika dalam konteks lain yaitu ada satu alat untuk pemodelan ketidakpastian, yang kedua perangkat untuk inferensi probabilistik, yang ketiga sistem berbasis pengetahuan, dan yang keempat lingkungan simulasi keputusan. Untuk penjelasan definisi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan berikutnya yaitu tools Netika. Netika Tools adalah fitur dan fungsi utama dalam perangkat lunak Netika yang digunakan untuk membangun dan menganalisis Bayesian Network dan influence diagram. Di dalam Netika terdapat beberapa tools utama yaitu salah satunya satu editor jaringan atau network editor yang berfungsi membuat dan memodifikasi jaringan Bayesian atau diagram pengaruh secara visual. Yang kedua, interferensi probabilistik, yaitu berfungsi untuk menghitung probabilitas dari node yang tidak diketahui berdasarkan bukti yang diberikan. Yang ketiga yaitu belajar dari data, yang berfungsi membantu membangun jaringan Bayesian langsung dari dataset. Yang keempat yaitu analisis keputusan, yang berfungsi menggunakan diagram pengaruh untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan berbagai skenario dan probabilitas. Yang kelima yaitu visualisasi jaringan, yang berfungsi menyediakan transparansi grafis untuk mempermudah pemahaman hubungan antar variabel. Yang keenam yaitu debugging dan validasi, yang berfungsi memberikan apakah jaringan bekerja sesuai dengan harapan. Yang ketujuh, API dan integrasi, yang berfungsi mendukung integrasi dengan program lain untuk otomatisasi dan penggunaan tingkat lanjut. Yang kedelapan, ekspor dan import data, yang berfungsi mendukung berbagai format data untuk mempermudah penggunaan jaringan. Yang kesembilan, analisis risiko dan ketidakpastian, yang berfungsi mengidentifikasi sumber risiko dan menganalisis skenario yang mudah terjadi. Yang ke-10, dokumentasi dan tutorial, yang berfungsi Netika menyediakan dokumentasi bawaan dan tutorial untuk membantu penggunaan pembelajaran mempelajari cara kerja alat-alatnya. Oke, kita lanjut ke bagian studi kasus. Studi kasus yang kita ambil pada kasus ini yaitu diagnosa penyakit demam berdarah atau biasa disingkat DBD. Konteks masalah. Demam berdarah debut
atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sering menjadi ancaman kesehatan masyarakat, terutama di daerah tropis, subtropis. Diagnosis dini DBD sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti shock dengue atau perdarahan yang terdapat mengancam jiwa. Namun, gejala awal DBD sering kali mirip dengan penyakit lain seperti flu, malaria, atau tifus, sehingga menyulitkan diagnosis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. 1. Alat untuk pemodelan ketidakpastian. Netika membantu pengguna memahami dan memprediksi perilaku sistem berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti dengan menggunakan probabilitas. 2. Perangkat untuk inferensi probabilistik. Netika memungkinkan pengguna menganalisis hubungan antara variabel dan menghitung kemungkinan suatu kejadian berdasarkan data atau bukti tertentu. 3. Sistem berbasis pengetahuan. Netika sering digunakan untuk membuat sistem berbasis pengetahuan, knowledge-based system, yang dapat memberikan rekomendasi atau keputusan berdasarkan jaringan sebab akibat. 4. Lingkungan simulasi keputusan. Dengan Netika, pengguna dapat mensimulasikan berbagai skenario dan mengevaluasi dampak dari keputusan tertentu dalam kondisi yang tidak pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara download Netika dan bagaimana cara install dan menggunakannya. Yang pertama, kita buka browser, entah itu menggunakan browser Google Chrome, Edge, atau Firefox dan lainnya. Kemudian kita search di kolom pencarian. Di sini kita beri keyword Netija. Maka di sini ada beberapa laman yang akan muncul. Kita di sini membuka lamanannya ini yang download Netija application software. Kita buka. Di sini ada beberapa eh, versi Netija yang bisa di-download berdasarkan operasi sistem yang digunakan. Di sini ada untuk Windows, ada macOS, atau untuk Linux. Kan kita menggunakan operasi sistem Windows, maka kita download untuk yang Windows. Kita klik download. Karena di sini saya sudah mendownload, maka kita bisa buka pada folder download di file explorer. Kemudian kita klik dua kali, kita unzip. Di sini direktorinya itu pada disk C, ya, disk C di eh, direktori C. Kita unzip. Nah, sudah selesai untuk diunzipnya, kita close saja. Kemudian kita ke disk PC. Nah, di sini ada Netija. Kita buka saja. Kemudian kita bisa klik dua kali pada file ini yang bertuliskan application. Tipenya kita klik dua kali. Ini kita limit mode saja karena kita tidak membeli aplikasinya. Kemudian kita bisa new net. Kemudian kita bisa tambahkan node sesuai jumlah node yang kita butuhkan. Setelah membuka file pada aplikasi Netija, kita bisa ke sini, yaitu Add New Node. Kita bisa klik, nah, kita simpan di sini. Cara menggunakannya itu dengan cara klik dua kali pada stepnya. Kita bisa memberi nama seperti lingkungan pandemik. Kita bisa stepnya tambahkan ya.
terus tidak. Kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita klik kanan pada node ini, kemudian kita pilih table. Nah, kita isi ini dengan probability probability yang kita telah siapkan pada studi kasus ini, seperti untuk lingkungan endemik ini, untuk nilainya itu sekitar 30%, dan untuk tidaknya itu 70%. Dan oke. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita klik saja. Nah, kita telah membuat suatu node dan penghubung-penghubungnya. Setelah membuat penghubungnya ini dapat kita dapatkan dari ini, ya, add link. Kita bisa sambungkan antara satu node ke node lain. Kemudian setelah kita setting seperti mana tadi, kita bisa ke sini untuk net compile atau compile net. Karena ini sudah kita compile net, maka kita tidak bisa compile net. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan ini? Setelah kita setting seperti ini, nah, karena ini kita nyamuk ini terhubung pada lingkungan endemik, maka kita bisa setting di mana ketika nanti pada lingkungan endemik itu eh, hasilnya adalah ya. Nah, dan kemudian pada gigitan nyamuk itu ya, maka kita setting probability-nya dengan nilai 70%. Jika lingkungan endemiknya itu ya dan gigitan nyamuknya itu tidak, maka probability-nya itu 30%. Dan begitu seterusnya. Untuk yang lainnya juga itu sama seperti itu. Nah, terus bagaimana sekarang cara menggunakannya? Misalkan pada lingkungan endemiknya itu kita pilih ya. Ya, terus pada gigitan nyamuknya itu ya juga. Nah, ini masih 50-50 ya resiko demam berdarahnya itu. Ya, misalkan kita asumsikan resiko demam berdarahnya itu tinggi, kita pilih. Nah, maka gejala yang akan ditimbulkan pada eh, kasus ini yaitu pertama, sakit kepalanya itu bisa kita simpulkan pada gejala ini mereka akan mengalami sakit kepala. Kemudian nyeri otot, mengalami bintik merah dan demam tinggi. Seperti itu caranya. Mungkin untuk pada sesi ini saya ucapkan terima kasih sebagai perwakilan kelompok. Eh, Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur bicara kami, mohon maaf karena kami bukan makhluk yang sempurna. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.